Si Bontot girang banget. Nampaknya dia lagi happy. Kadang dia bengong dan senyum-senyum sendiri. Kira-kira si Bontot kenapa ya? Pas majikan cari tahu, ternyata si Bontot lagi kecintaan sama kucing tetangga. Si Bontot bucin. Si Bontot lagi main game. Malah kasihkan sampai lupa waktu. Gara-gara main game kelamaan, mata Bontot sakit. Pandangannya kabur. Majikan mau ngetes. Mata Bontot beneran sakit apa enggak? Jangan-jangan cuma ngeprank. Ternyata mata Bontot beneran sakit. Duh, Bontot sih main game kelamaan. Hayo, siapa yang kayak Bontot? Main game lama-lama. Pas majikan mau obatin mata Bontot, kena ences. Ditemukan jejak kaki pada secuil pisang. Mari kita cari tersangkanya. Pertama, ukur dulu bekas gigitan pada pisang. Ternyata cocok sama ukuran gigi Bontot. Pas majikan pergi, ternyata si Bontot injek pisang. Kriminal Bontot pun dipenjara. Hari ini majikan lagi baik banget. Semua kucing dibeliin baju baru. Bontot duluan nyobain. Bajunya pas, Bontot jadi mirip Babang Tampan. Kakak kedua dan ketiga juga oke dan cocok. Giliran Gogon. Kok kayak lepot ya? Gogon kelihatan kesel. Maaf, Gon. Bajunya nggak muat. Kamu resmi disuruh diet. Ini adalah yang mulia Raja Bontot. Raja mau lewat. Rakyat jelata silahkan minggir. Yang mulia Bontot pun lewat dengan diiringi dayang-dayang dan pasukan kerajaan. Di sisi lain, permaisuri sedang menunggu Raja Bontot. Raja Bontot malah lagi asik bengong. Si Babu nyuruh yang mulia cepet makan karena permaisuri udah nungguin. Karena kelamaan, Babu pun pergi. Gak sabar nunggu, permaisuri malah selingkuh. Raja yang marah dengan permaisuri pun memutuskan membuang permaisuri. Raja Bontot yang kaya raya mau cari permaisuri baru. Siapa yang mau? Beginilah penampakan seekor Bontot yang sedang bosan karena lagi diet. Bontot diet karena diejek terus sama majikan. Dia termenung dan berkaca. Sadar kalau dia gemoy banget. Karena lagi diet, nggak bisa makan, dia cuma guling-guling. Mainan di rumah pohon. Tetap dikasih makan sih, tapi gimana cara ngambilnya ini? Bontot pun memutuskan berburu cicak aja. Si Bontot nyusu kakaknya, lalu ditabok. Sepertinya dia kangen sama ibunya. Karena kasihan, majikan pun pura-pura jadi ibunya. Majikan gendong Bontot dari lehernya. Dia juga jilatin Bontot layaknya induknya. Pas Bontot mulai nyariin nenek, dia ngide buat bolongin bajunya. Biasanya selalu Bontot yang dibully. Laptop paling kecil, antri paling belakang. Mainan pun paling kecil. Tapi semenjak ada si Pepeo, ponakannya Bontot. Gantian Pepeo deh yang dianaktirikan, antri selalu paling belakang. Pas mau makan udah dihabisin pula. Pepeo sedih dan galau, tapi jangan khawatir, Pepeo mimi cucu aja ya. Pepeo pun ceria kembali. Ini si Bontot, lagi duduk celingak-celinguk nunggu makanan di meja. Tapi sama majikan suruh diet, soalnya Bontot udah terlalu embot. Bontot jadi galau. Daripada lapar, mending jilat-jilat pembersih udara. Tapi kok nggak kenyang ya? Coba makan plastik aja deh. Dari suaranya terdengar crispy. Tapi rasanya nggak enak. Karena majikan kasihan, akhirnya dikasih makan. Si Bontot lahap banget, sampai mukanya tenggelam di mangkok. Takut ada yang minta ya, Tot?
Si Pepeo dan si kembar dibikinin baju baru. Bontot dan kakak-kakaknya enggak. Biarpun udah dibikinin banyak mainan, Bontot pengen dibikinin terus. Majikan punya ide bikin boneka kucing setengah ular. Pertama kumpulin dulu bulu dari para kucing. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi sakit. Lalu bikin kepala kucing dan buntut ular. Sambil nunggu boneka jadi, dikasih makan dulu biar nggak tantrum kotak. Jangan lupa pakein lidah. Jadi deh. Kira-kira Bontot suka apa tersiksa? Kemarin abis dibikinin boneka kucing setengah ular. Tapi Bontot nggak puas. Dia mau boneka lucu. Bukan yang serem. Si Putih diambil bulunya. Kakak-kakak Bontot lega kali ini nggak diambil. Ternyata bulu putih masih kurang. Ambil aja deh bulu Slamet. Tapi seperti biasa, dia galak banget. Sambil nunggu selesai, Bontot dikasih makan. Tapi dia nggak mau makan sebelum dapat boneka baru. Akhirnya boneka pun jadi. Dan Bontot mau makan. Ini sepatu majikan. Terbuat dari bulu kucing. Tapi ada yang kurang. Kaos kakinya belum dibuat. Pertama, cabut bulu kucing. Lalu buat kaos kakinya. Pas dicium, baunya khas sikil majikan. Jangan lupa buat yang sebelahnya juga. Jadi deh, saatnya dicoba. Tidak lupa pamerin ke Bontot. Bontot pun iri. Para kucing mengambil alih tahta perkasuran. Majikan jadi tidur di kursi. Bulu para kucing rontok di mana-mana, sampai masuk ke hidung majikan. Akhirnya majikan tidur pakai helm astronot. Gangguan para kucing gak berhenti di situ. Lagi makan pun majikan digangguin. Alhasil majikan makan di dalam kandang. Kerja pun di kandang. Kasian. Majikan lagi tidur, tapi berisik gara-gara Bontot tantrum depan kamar. Majikan gak bisa tidur semalaman. Besoknya Bontot gangguin lagi, malah kentutin majikan. Majikan balas dendam. Pas Bontot tidur, majikan nyalain alarm HP keras-keras. Baru mau tidur lagi, alarm dinyalain lagi. Bontot ngambek dan pindah tempat. Tapi tetap aja nggak bisa tenang. Si Bontot lagi asik ngaca, tapi kok yang dilihat aneh banget. Dia langsung manyun, kesel sendiri, terus mulai nyakar-nyakar kaca. Daripada merasa jelek sendirian, dia pun dapat ide licik. Ajak kakak-kakaknya ngaca bareng biar sama-sama jelek. Si Bontot dan kakak-kakaknya dibikinin sandal. Si Slamet sama Gogon iri pengen dibikinin sandal juga. Tapi pas bulunya mau dicabut, si majikan dicakar Slamet. Dia emang galak. Ya udah, pakai kulit duren aja ambilnya, biar nggak dicakar. Sekarang gantian ambil bulu Bontot buat hiasan. Si Bontot ngambek. Disogok makanan aja biar nggak ngambek lagi. Akhirnya sepatu Slamet dan Gogon jadi. Hasilnya bagus, Bontot jadi iri. Terus dikasih sandal, tapi kekecilan. Bontot dan kakaknya ngumpet di lemari biar nggak ketahuan majikan. Majikan mau ngerjain balik. Bim salah bim, majikan hilang. Kali ini majikan gantungan di pintu kayak tokek. Tapi kok ada suara kentut ya? Gak berhenti sampai situ. Sekarang jadi mumi misterius. Bontot sama kakaknya sampai bingung. Ini patung apaan sih? Terakhir nyamar jadi sampah. Majikan ingin ngerjain si Bontot, terinspirasi dari sebuah video. Pertama, dia siapkan wadah pasir kucing. Lalu dihancurkan bolu di dalamnya, ditambah coklat dan jelly yang mirip pup. Semua itu dimakan di depan para kucing untuk lucu-lucuan. Saat sedang sibuk kasih makan kakaknya si Bontot, majikan nggak sadar kalau si Bontot beneran pup di situ. Majikan pun lanjut makan jelly coklat lagi. Tapi rasanya
Ini si Bontot dan kakak-kakaknya lagi asik main boneka. Tiba-tiba datang si Gogon dan Slamet. Mereka juga pengen ikutan, tapi nggak punya boneka. Mau bikin boneka dari rambut, tapi Slamet ogah dicukur karena sakit. Akhirnya, majikan keluarin alat pencukur ajaib ala Doraemon. Pertama, rambut Slamet dulu yang diambil. Tapi karena kegendutan, si Gogon jadi susah masuk. Sambil nunggu boneka jadi, mereka makan dulu. Lahap banget kayak belum makan 3 hari. Gak lama, bonekanya jadi dan ternyata hasilnya malah lebih bagus. Si Bontot dan kakak-kakaknya langsung ngiri. Sekarang waktunya mandi. Tapi si Bontot malah kabur dan sembunyi-sembunyi supaya nggak ketahuan majikannya. Setelah dicari-cari, akhirnya ketahuan juga dan langsung dimandiin. Pas mandi, si Bontot malah kentut. Setelah selesai, dikeringkan dulu supaya makin ganteng. Jangan lupa dikasih makan, biar nggak pada reok. Habis itu waktunya bobo. Kasurnya dikurung supaya nggak dikotorin kucing lain. Si Bontot tidur bareng majikan. Majikan ngorok keras, kakak-kakaknya kabur. Tapi si Bontot... Help me! Hari ini si Bontot disuruh belajar supaya jadi pintar. Tapi dia malah males banget. Belajar itu hal yang paling dia benci. Gimana dengan si Gogon? Ternyata Gogon semangat belajar. Cuman bacanya terbalik, jadi malah pusing sendiri. Si Bontot sukanya main HP terus, nonton joget-joget, geol-geol. Pokoknya belajar mah ogah. Wah, mirip nggak sama kamu? Sukanya main HP. Karena Gogon rajin belajar meski pusing, akhirnya dia dibikinin bola 2 biji sebagai hadiah. Ini si Gogon, temannya si Bontot. Dan ini si Bontot. Mereka berteman baik, tapi kadang juga suka musuhan. Ceritanya bermula waktu Gogon dibikinin bola buntut baru. Dia kelihatan seneng banget. Wanginya juga khas Gogon banget. Gogon pun pamer-pamer bola buntutnya ke Bontot terus-terusan. Si Bontot jadi iri karena dia nggak punya bola buntut baru. Pas Gogon lagi asik garuk-garuk, tiba-tiba bola buntutnya copot sendiri. Tapi malah Bontot yang dituduh. Jadilah mereka musuhan. Duh, drama 2 sejoli. Sandal si Bontot awalnya dibuat dari kulit mangga. Tapi sekarang dia udah bosen dan ogah makai lagi. Akhirnya majikannya cari ide baru, bikin sandal dari kulit buah lain. Coba kulit jeruk purut. Lumayan, kulit semangka. Boleh juga, kulit jeruk orange. Wah, cakep. Tapi pas coba dari kulit durian, kayaknya kok agak nyakitin ya dipakainya. Setelah sukses bikin sandal dari kulit buah, sekarang majikannya pengen punya sandal dari kulit durian kayak si Bontot.